Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin. Nah, selanjutnya kita absen dulu ya untuk yang kehadiran hari ini. Khairatul Nabila, Hadir Bu. Deswita Yolanda, Hadir Bu. Putra Salsabir, Hadir Bu. Sulfia, Hadir Bu. ya alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah Bu. Oke, untuk kita pembelajaran hari ini, sebelum kita lanjut, Ibu mau ngetes dulu nih ingatan kalian tentang materi minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Sulfia. Materi minggu lalu tentang asam basa Bu. Ya, tepat sekali. Sulfia ingatannya sepertinya cukup bagus ya. Jadi, karena minggu lalu materi yang sudah kita bahas adalah asam dan basa, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hidrolisis garam, yang mana dia masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Hidrolisis garam. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mengharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis asam dan basa dari proses hidrolisis garam dan dapat mengerti sebenarnya bagaimana sih hidrolisis garam itu. Nah, jadi untuk Ibu menjelaskan materinya ini lebih lanjut dan kalian lebih paham, Ibu punya sebuah media untuk menjadi sarana pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama kita perlu tahu dulu bagaimana hidrolisis garam itu. Nah, jadi hidrolisis garam merupakan suatu reaksi penguraian garam yang terjadi dalam suatu air dan kemudian akan menghasilkan kation dan anion. Nah, untuk hidrolisis garam ini dia akan terbagi menjadi beberapa sifat. Apakah ada yang tahu menjadi beberapa? Tidak. Oke, jadi hidrolisis garam itu dia memiliki 4 sifat perbentukannya. Nah, sifat pertamanya adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi ini asam dan basanya sama-sama kuat ya. Untuk jenis garam ini mereka tidak akan mengalami hidrolisis baik setengah ataupun sebagian, sempurna ataupun total. Mereka tidak akan mengalami hal tersebut karena ion dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan terhidrolisis dalam air atau mereka tidak akan terurai di dalam air. Selanjutnya untuk sifat perbentukan yang kedua adalah sifat yang kedua yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, untuk sifat dari asam kuat dan basa lemah ini garamnya mereka akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, lalu selanjutnya ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat yang dia mereka juga sama seperti yang sebelumnya yaitu mengalami hidrolisis sebagian. Nah, lalu ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis atau tidak? Siapa kira-kira ada yang tahu? Ya, silakan Nabila. Tidak mengalami hidrolisis. Terima kasih Nabila sudah menjawab. Cuma mungkin jawabannya kurang tepat ya. Apakah ada yang ingin membenarkan atau memberi tanggapan? Saya Bu.
Ya silahkan Sofia. Garam yang berasal dari asam lemak itu dan basama akan mengalami hidrolisis secara sempurna, Bu. Ya, tepat sekali. Beri aplaus untuk Sofia. Nah, yang tadi itu merupakan materi-materi dari hidrolisis garam. Nah, kita juga akan melihat bagaimana pengaplikasiannya. Jadi, pengaplikasian hidrolisis garam ini dalam kehidupan contohnya itu seperti sabun. Sabun yang kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk mandi, nyuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu punya suatu pertanyaan, punya permasalahan nih untuk kalian diskusikan dan kalian analisis. Jadi pertanyaannya adalah, nah, sabun yang Ibu katakan tadi, Ibu ingin bertanya mengapa sabun itu dapat bersifat basah dan kira-kira apa reaksi yang terjadi dalam sabun itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian yang dapat kalian diskusikan bersama teman kelompok. Jadi untuk kelompoknya silahkan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Sofia silahkan bersama Nabila dan Jessica silahkan bersama Putra. Jadi ini LKPD untuk tiap kelompok. Nah, untuk menjawab permasalahan yang diberikan tadi, kita akan melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan larutan garam, larutan sabun, dan juga serta indikator alami yang kita gunakan adalah larutan kunyit. Jadi setiap kelompok perwakilannya silakan menuju ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang telah disediakan. Untuk langkah-langkah dari praktikum ini, silakan semua anak-anak Ibu memperhatikan LKPD yang telah tertera di sana ada langkah-langkahnya dan dilakukan terhadap latar-latar yang telah diberikan ya. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, sekarang Ibu minta kalian untuk menyampaikan hasil analisis dan pengamatan kalian dari praktikum yang telah dilakukan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama, yaitu ada larutan sabun ketika warna awalnya itu berwarna putih, ketika ditambahkan dengan indikator alami berupa kunyit, dia akan lebih gelap warnanya dan juga sifatnya itu lebih ke basah. Kemudian larutan cuka yang awalnya tidak berwarna, ketika ditambahkan dengan indikator alami berupa kunyit, dia berubah menjadi lebih terang dan juga sifatnya itu asam. Sedangkan larutan garam ketika warna awalnya itu tidak berwarna atau putih, ketika ditambahkan dengan indikator alami berupa ekstrak kunyit, dia berubah menjadi kuning dan sifatnya itu netral. Kemudian sabun, di sini sabun mengalami hidrolisis karena tersusun atas asam lemak dan juga basa kuat. Kemudian reaksi hidrolisis sabun juga merupakan reaksi antara asam lemak dengan basa kuat yang menghasilkan garam asam lemak atau sabun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang cukup baik ya dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang
yaitu pada sabun yang warna awalnya itu putih dan pada warna akhirnya itu lebih gelap dari sari kunyit dan bersifat basah. Kemudian pada cuka yang warna awalnya itu tidak berwarna dan pada warna akhirnya itu lebih terang dari sari kunyit. Kemudian sifatnya bersifat asam. Kemudian pada garam yang warna awalnya itu putih, kemudian pada warna akhirnya sama seperti warna sari kunyit dan bersifat netral. Kemudian untuk sabun mengalami hidrolisis karena tersusun atas asam lemak dan basa kuat. Kemudian reaksi hidrolisis sabun adalah reaksi antara asam lemak dengan basa kuat yang menghasilkan garam asam lemak atau sabun. Hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang cukup baik dari kelompok 2. Beliau plus untuk kelompok 2. Nah, jadi dari praktikum yang telah kalian lakukan tadi, Ibu akan menambahkan sedikit pembahasannya. Jadi permasalahannya tadi adalah mengapa sabun ini bersifat basah? Karena kan sabun ini tadi memiliki warna yang lebih gelap dari indikator kunyit, yang berarti bersifat basah dan berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ini, dia akan menghasilkan anion yang akan bereaksi dalam air, kemudian menghasilkan OH-. Nah, OH, apakah ada yang tahu berarti dia bersifat apa? Saya Bu. Biasa. Ya, baik, betul sekali Nabila. Nah, jadi oleh karena itu sabun ini bersifat basah. Nah, jadi untuk hidrolisis garam ini mereka itu memiliki 4 jenis sifat seperti yang kita lihat pada media tadi, yaitu ada yang dari asam lemah dan basa kuat dan lain sebagainya seperti yang telah tercantum tadi. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak ibu semua untuk tidak lupa belajar ya, karena minggu depan kita sudah UTS. Jadi ibu harap untuk mempersiapkan diri kalian masing-masing. Nah, terima kasih untuk partisipasi dan semangatnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam